terhadap 190 investor asing dari luar negeri yang gaib sampai sekarang, Qodari, Fahri Hamzah, dan Menteri ARA, serta para jamaahnya sekolah gitu kan. Dari kemarin begitu percaya, ya, meskipun pada dasarnya mereka sadar sedang tertipu oleh Wokidi, si Raja Ngebul, Raja Jawa. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya. Pasti ada hitung-hitungannya. Nah, giliran hasil investigasi jurnalis OCCRP sebagai finalis tokoh paling korup dunia 2024, mereka pada nggak percaya. Maksain diri bikin narasi negatif terhadap OCCRP. Emang bener-bener termasuk bagian dari ternak Jukawi, kata si Rafli Harun gitu. Nah, teman-teman, contoh terbarunya buat kalian semuanya adalah pembelaan Menteri Bahlil Lahadalia terhadap Jukawi yang sampai detik ini tak nyenyak tidur di Solo dan sekitarnya. Oke, ini dia buat kalian semuanya. Coba kita lihat dulu. Oh, nama Pak Jokowi masuk di OCCRP, dari tanggapannya gimana Pak Bahlil? Saya nggak ngerti juga lembaga itu ya. Dan ya mohon maaf, masa negara kita diatur oleh negara lain atau lembaga lain, buktinya kan nggak ada sesuatu yang seperti apa yang diberitakan di lembaga posisi itu. Jadi saya nggak terlalu pusing lah dengan itu. Artinya tidak sepakat kalau Pak Jokowi masuk ke tokoh terkorup ya? Lah, bagaimana mau sepakat? Oh, memang ada apa dengan urusan-urusan hukum beliau? Kan nggak ada apa-apa. Bahwa Presiden Jokowi, Presiden ke-7 dalam menjalankan pemerintahan kan, emang ada kasus apa? Kan nggak ada. Masa tiba-tiba dikasih berita? Nah, bau busuk yang memalukan ini mulai tercium negara-negara lain di seluruh dunia. Nama baik yang sejak awal dijaga ya, dulu oleh para pemuja plus penjilatnya, hari ini oleh menteri-menteri yang diduga titipannya di Kabinet Merah Putih plus anak mas sang mantan, semua nama baik yang dijaga ketat tersebut sekarang telah hancur berantakan di depan mata masyarakat Indonesia. Bahkan di dunia lah ya. Waduh, kasihan. Jadi Anda dan para buzzer peliharaan Anda serta media-media darling Anda jangan kelamaan merasa jumawa hingga Anda merasa untouchable atau kebal hukum. Slow aja ya, jika hukum negara begitu mudah kalian permainkan di dunia ini, di bumi pertiwi ini ya, satu hal kawan, pengadilan Tuhan kelak pasti kita jalani setelah alam fana ini berakhir. Sementara ini di alam fana ini ya, di Indonesia ya, kebenaran demi kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Biar disimpan rapat ya, biar disembunyikan hingga terkesan tidak terjadi skandal apa-apa selama 10 tahun terakhir, bau busuk, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang pernah kalian ciptakan akan segera tercium menyengat panca indera seluruh anak bangsa, dan hari ini sudah tercium ke mancanegara ya. Dunia internasional udah mulai mencium nih gara-gara OCCRP mengungkap ada menjadikan beliau sebagai salah satu finalis tokoh paling korup sedunia. Makanya ini baunya udah mulai kecium. Nah, teman-teman semuanya, kawan dan lawan ya, kubu mereka bakalan mengungkap semua kebusukan dalam waktu dekat. Duduk manis dan lihatlah kejatuhan Tuan Raja Jawa, dan nggak perlu khawatir gitu kan, meskipun hari ini ada salah satu menteri yang begitu kekeh, begitu kuat melindungi jatuhnya Raja Jawa ya di Solo dan sekitarnya. Kita tidak pernah surut untuk kemudian menyuarakan kebenaran demi tegaknya baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, keadilan seluruh rakyat Indonesia dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kita lihat seperti apa sih tanggapan Rocky Gerung setelah mendengar ada Bahlil Lahadalia yang pasang badan untuk Joko Widodo
pasca penetapan dirinya sebagai salah satu finalis tokoh terkorup sedunia oleh OCC RP. Oke, ini dia buat teman-teman semuanya. Ya, sungguh menggelikan menonton atau membaca cara para pendukung mantan Presiden Jokowi membela diri atau membela Jokowi tentang penganugerahan prestasi korupsi Jokowi itu. Kita mulai menduga bahwa ini akan jadi isu panjang. Bayangkan misalnya cara membantah sesuatu yang dihasilkan melalui riset dunia oleh para jurnalis investigasi itu. Jadi kita tahu bahwa pers itu adalah pilar keempat dari demokrasi. Jadi justru kita percaya bahwa seandainya semua fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif itu berhenti, demikian juga fungsi-fungsi manipulator opini publik, yaitu lembaga survei, para pembuat hoax itu berhenti, maka ada satu yang dipercaya, yaitu jurnalisme. Itulah yang jadi pedoman demokrasi hari-hari ini itu. Jadi kalau begitu banyak pendukung atau yang disebut ternak Mulyono itu, saya sebutkan itu karena di situ saya kadang-kadang harus ngakak gitu. Ada aja orang nemuin ternak Mulyono. Betul-betul mereka sekedar beternak isu tuh, tidak mampu beternak pikiran karena tak nampak di situ semacam bahkan satu sikap akademis untuk menunda komentar dungu. Kan itu yang terjadi. Jadi permainan isu hari ini pasti akan lebih lengkap lagi kalau kita nilai dari awal bahwa sensasi pasti akan muncul, tetapi selalu ada substansi yang dipakai secara sangat normatif atau bahkan secara determinatif oleh lembaga-lembaga yang kita sebut sebagai penuntun kemasukakalan pikiran dunia. Itulah para jurnalis investigasi tuh. Jadi mencurigai para jurnalis investigasi, justru kita harus curigai kenapa orang mencurigai fungsi jurnalis investigasi. Ya, memang fungsi mereka menginvestigasi. Jadi tampak sekali bahwa aparat Jokowi itu nggak mampu untuk berpikir investigatif. Saya sebut aparat Jokowi tadi untuk tidak mengatakan ternak-ternak Jokowi ya. Jadi timbul semacam pikiran baru bahwa ya ini memang di era Pak Jokowi itu pikiran itu memang tidak diandalkan sebagai narasi untuk menghasilkan percakapan yang dialektis. Jadi saya kira itu hal yang di awal tahun ini akan berlanjut, yaitu kedunguan para pembela atau kedunguan ini. Jadi saya sulit cari istilah karena tadi saya sebut ternak-ternak Mulyono. Tapi oke, kita ambil aja satu prinsip bahwa mereka yang masih berkerumun di sekitar Pak Jokowi itu terlihat makin lama makin dangkal karena tidak punya semacam, ya bukan sekedar argumen akademis, kepekaan akademik aja terhadap hasil investigasi para jurnalis dunia itu dianggap sebagai provokasi. Jadi ya kedangkalan itu memang sudah berawal sejak Jokowi memerintah negeri ini. Seperti biasa, respon Jokowi itu standar ya. Katanya silakan dibuktikan, ya kalau ada bukti-bukti silahkan dilaporkan. Nah yang agak belakangan ini yang agak maju ada tambahan dari Jokowi, dia menyebutnya itu fitnah dan framing. Nah Pak Jokowi dalam waktu terakhir ini berapa kali menggunakan kata framing ini. Ya kalau disuruh dilaporkan, kita udah hafal lah kalau cuma dilaporkan ke aparat penegak hukum di Indonesia, apalagi di eranya Pak Jokowi, ya itu kan perbuatan yang sia-sia saja ya. Tapi kalau di dunia internasional ini nggak perlu dilaporkan karena ini persoalan bukan kemudian tindakan hukum, tapi lebih pada opini publik dunia. Ya bahkan presiden sendiri kelihatan wajahnya itu antara bingung dan jengkel itu karena wartawan tanya sikap dia terhadap labeling yang diberikan oleh dunia internasional bahwa Presiden Jokowi di masa pemerintahannya di eranya adalah manipulator, adalah koruptor. Lalu beliau bertanya yang mana yang dikorupsi atau apa buktinya tuh. Justru di dalam upaya untuk memperlihatkan bagaimana pembuktian hukum pun tidak mungkin diberikan karena rejimnya sangat otoriter. Kan itu dasarnya tuh.
Jadi seperti maling menginginkan pembuktian, padahal sebetulnya buat mereka yang ada di depan si maling itu bisa terabas kepalanya kalau bertanya mana buktinya gue nyuri maling. Jadi maling yang berhadapan dengan seorang yang lemah, orang yang lemah itu tidak mungkin bertanya, kamu maling nggak? Jadi begitu yang terjadi itu. Begitu sistem hukum kita ambruk, begitu poin-poin dasar bernegara itu dirusak oleh Pak Jokowi, maka tidak mungkin masyarakat sipil itu menerangkan secara hukum, secara poin-poin demokrasi. Loh, demokrasi sudah dirusak, secara hukum kriminal apa buktinya? Yo, hukumnya sudah dikendalikan oleh kekuasaan. Jadi kita berputar-putar di dalam lingkaran kedunguan sebetulnya tuh. Nah, itu justru yang diterabas oleh jurnalis investigasi internasional dan tiba pada kesimpulan bahwa bahkan untuk membuktikan korupsi Jokowi itu tidak lagi diperlukan peralatan hukum. Kenapa? Bukan karena hukumnya tidak penting, tetapi hukumnya sudah dikendalikan dari pusat kekuasaan tuh. Dan itu yang menerangkan mengapa bagian paling penting dari negeri ini yaitu konstitusi dirusak oleh Jokowi melalui Mahkamah Konstitusi. Kan begitu cara berpikirnya tuh. Tapi ya kita nggak mungkin menagih cara berpikir yang serumit ini atau bahkan sesederhana ini bagi orang-orang yang beredar sekitar membuat bising itu. Ini ternak-ternak, sekali lagi kata ternak Jokowi ini saya kutip dari internet ya. Ternak-ternak ini sekedar noise, memproduksi noise, no voice, tidak ada voice di situ, tidak ada noise. Tapi oke, itu yang kita mau lihat sebetulnya di dalam kapasitas hari-hari ini terbitlah semacam keinginan untuk membuktikan. Nah, silahkan sebetulnya Pak Jokowi protes tuh sebagai mantan presiden. Kita tidak ingin Jokowi disesatkan oleh opini publik dunia tuh. Bagi mereka yang merasa bahwa itu penyesatan opini, Pak Jokowi mesti lakukan semacam tuntutan pidana aja ke jurnalis internasional ini kan. Kan itu yang lebih mungkin tuh. Tapi sekali lagi kelihatannya itu pun nggak mungkin merumuskan dalil untuk menuntut apa ya, apa yang mau dituntut. Ya memang nggak ada yang mau dituntut. Kenapa? Ya karena sifat dari investigasi itu tidak memungkinkan data-data itu bahkan diucapkan secara faktual kan. Kan semua data itu ada hasil kompilasi mulai dari artificial intelligence, tanya di situ. Lalu lihat bagaimana relasi antara Pak Jokowi dengan Mahkamah Konstitusi, mulai lihat bagaimana Ibu Koni menyembunyikan data-data itu dan mungkin data-data itu sudah diakses oleh publik internasional, oleh jurnalis internasional itu, tinggal diwujudkan satu waktu nanti. Jadi kesempatan kita untuk menghargai kerja jurnalisme itu justru yang membuat kita dianggap sebagai punya peradaban. Dan kita anggap bahwa jurnalisme internasional itu nggak punya kepentingan apa-apa atau kepentingan ideologis macam-macam. Mereka hanya menjadi pilar keempat demokrasi, yaitu mengucapkan kejujuran ketika tiga pilar lainnya dirusak. Dalam hal ini dirusak oleh Presiden Jokowi pada eranya. Walaupun Jokowi dan para pembelanya ini mencoba menafikan bahkan mendowngrade posisi RP, tapi kredibilitas lembaga ini di kalangan jurnalis investigasi dunia ini sangat dihormati, karena mereka ini juga pernah mendapatkan penghargaan tertinggi di media ini, Pulitzer, dan bahkan juga sempat diusulkan itu untuk mendapatkan hadiah Nobel karena sepak terjangnya. Bagi jurnalis internasional yang menginvestigasi korupsi di seluruh dunia, bahkan mereka mungkin udah berkali-kali melihat film Dirty Hand itu yang jadi sumber inspirasi saya kira untuk memulai menginvestigasi rejim Pak Jokowi. Dan kalau kita ingat ketika Dirty Hand itu dipublish, juga hal yang sama diminta buktikan. Loh, pembuktian itu di dalam imajinasi film itu, tapi kan itu imajinasi. Ya bagaimana membuktikan data-data itu kalau pengadilan itu dikuasai oleh rejim? Kan gak ada gunanya. Justru Dirty Hand itu menjadi semacam pengadilan imajinasi, pengadilan pikiran. Karena pengadilan faktual tidak mungkin dilakukan ketika rejim itu otoriter. Kan itu dasarnya. Demikian juga pengadilan rakyat. Kenapa nggak diadili di Indonesia? Di Indonesia pakai forum apa? Semua forum pengadilan yang harusnya menghasilkan keadilan itu dikuasai oleh Presiden Jokowi. Yang membatalkan ide tentang keadilan tuh. Yang tidak menghendaki ada orang yang mengkritik dia. Kan itu dasarnya kan. Ya, tapi kan udah dikritik mana-mana. Iya. Tetapi sebetulnya semua hal yang diperlihatkan oleh Presiden Jokowi sampai sekarang itu sekedar untuk menyelubungi tirai otoritarianisme dia itu.
Dan penyelubungan itu yang dibuka, disingkap oleh jurnalis internasional. Maka timbullah konklusi bahwa Jokowi adalah otoriter, koruptor tuh. Itu bahkan ditulis di dalam disertasi itu, di dalam buku yang diterbitkan oleh para Indonesianis tuh. Jadi sebetulnya konyol kalau diminta semacam pembuktian faktual. Justru fakta-fakta itu disembunyikan. Jadi fakta di dalam Dirty Hand yang dijadikan sebagai pedoman, lalu apa yang mungkin sedang disusun menjadi semacam alur kronologi peristiwa-peristiwa yang mendebarkan di era Pak Jokowi soal pelanggaran konstitusi, jelas itu. Dan saya kira ada sesuatu yang akan meledak minggu-minggu ini, yaitu soal gratifikasi. Dan gratifikasi itu menyangkut sensasi baru yang pasti diketahui oleh jurnalis internasional tuh, soal keluarga Pak Jokowi yang sangat mungkin terlalu sering memperoleh gratifikasi tapi tidak mungkin dilaporkan karena itu juga kenikmatan kekuasaan. Kan itu semua yang kita sebut sebagai sesuatu yang substantif. Jadi balik lagi pada problem negeri ini, para pendukung Pak Jokowi itu yang beredar di media massa, masuk keluar dalam talk show, itu betul-betul mereka yang kekurangan pikiran dan tidak mampu untuk menyelesaikan argumennya karena memang sekedar dipaksa untuk membela junjungannya kan. Jadi kalaupun mereka punya semacam pernah belajar metodologi, pernah belajar tentang critical narrative investigation, atau pernah mampu untuk mengintip di dalam dirinya sendiri, kapasitas otaknya masih ada apa enggak, kelihatannya itu tidak diperlukan lagi. Jadi kita akan lihat hilir mudik mereka yang berupaya untuk membela Jokowi tapi dengan dasar yang sangat dangkal, atau bahkan dengan memalsukan psikologi badannya itu, psikologi tubuh, sehingga terlihat bahwa dia sebetulnya ada dalam tekanan psikologi tapi berupaya untuk seolah rasional, padahal dua-dua hal itu dia tidak punya. Itu rasionalitas dia tidak punya, dan yang dia punya adalah defense mechanism yang sebetulnya secara psikologi menunjukkan orang yang kalah. Di Indonesia kan para pendukung Jokowi ini termasuk lembaga survei ya, selama ini kan mencoba mengglorifikasikan Jokowi sebagai presiden paling berhasil, paling sukses di Indonesia gitu ya. Tapi ini seperti pepatah, panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Dengan nominasi dari posisi RP ini sebagai finalis pemimpin terkorup di dunia, ya dunia akan mencatat Jokowi seperti itu. Dan itu nggak mungkin mau dipuja-puji oleh para buzzer dan lembaga survei yang ada di Indonesia. Apapun sudah terjadi, yaitu perilaku otoriter, perilaku koruptor dari dinasti Jokowi sudah dicatat dalam sejarah. Bagaimana menghapusnya tuh? Anak atau keluarga Jokowi, anak cucu Jokowi akan membaca itu. Lalu dia tidak punya kesempatan untuk bertanya lagi itu, karena sesuatu yang sudah dibenamkan di dalam teks sejarah itu tidak bisa dihapus. Kalau dia sekedar ada di dalam kemarahan publik, ya biasa aja tuh, toh bisa dibantah atau dipanggil berdasarkan undang-undang ITE, bahwa si ini melakukan penghinaan pada presiden, si ini mengolok-olok keluarga presiden, iya. Tetapi kalau dia udah keluar dari batas sebut aja batas nation state kita, beredar di sistem global, itu nggak mungkin dihapus itu kan. Jadi akan terlihat nanti bagaimana anak cucu Pak Jokowi mungkin akan pada akhirnya satu waktu akan memahami bahwa yang dicatat oleh sejarah dunia itu adalah aksioma tertinggi dari perilaku ayah atau kakek mereka tuh. Dan bagaimana mereka membantah, kan tidak ada bantahan. Tidak mungkin misalnya mengandalkan pemerintah hari ini untuk membantah sesuatu yang pernah terjadi di era Pak Jokowi kan. Kan tidak mungkin tiba-tiba menteri menteri digital informasi itu datang untuk memberi konferensi pers, diketawain dunia, atau Menseknek datang untuk menerangkan itu. Jadi tidak mungkin terjadi itu. Jadi kita tiba pada semacam faktisiti bahwa semua cetak biru, blueprint di dalam era Pak Jokowi akhirnya dilembagakan di dalam bentuk penghargaan buruk, yaitu beliau, masih kita sebut beliau adalah seorang tiran, seorang despot. Kalau mungkin diungkapkan dengan cara yang lebih masuk akal, kelihatannya
catatan ini akan jadi pertimbangan panjang nanti yang akan mewarnai era kepemimpinan Pak Prabowo ke depan. Itu kan setiap orang yang hendak berinvestasi masih mengingat bagaimana impact atau efek atau dampak dari kerusakan demokrasi dan kerusakan sistem hukum yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Apakah masih berlanjut di era Pak Prabowo? Itu kan pertanyaan para investor juga tuh. Bagaimana mereka yang melakukan pemeringkatan indeks demokrasi dan indeks korupsi yang lembaga-lembaga otonom itu akan membuat reportase tentang kondisi Indonesia hari-hari ini tuh, yang mungkin ya semester depan udah bisa dimulai itu. Kalau sekarang ya tentu belum bisa, karena fakta-fakta yang beredar hari-hari ini justru masih merupakan carry over, limpahan dari problem di era Pak Jokowi. Jadi sekali lagi, apa yang sudah diputuskan oleh Dewan Juri Internasional yang lembaganya itu terandal harus diterima sebagai fakta. Jadi mereka yang masih menggeliat kayak cacing kepanasan, mereka yang masih berupaya untuk naik ke atas bukit, digiring sebagai ternak, itu akhirnya melihat dari atas bahwa memang Indonesia dirusak oleh seseorang yang hari-hari ini disebut sebagai Mulyono. Jadi